Halo Leo, apa kabar di bacaan update timeless ya? Ini adalah bacaan umum, artinya menarik energi orang banyak. Jadi tidak bisa cocok untuk semua Leo, bisa cocok bisa tidak. Kalau kamu merasa tidak cocok di sini, silahkan cek bacaan untuk zodiak Moon Rising Venus kamu ya. Kalau tetap tidak cocok ya tinggalin aja videonya, oke? Kita akan lihat dulu energi kamu ya. Sekali lagi bacaan ini timeless, maka bisa kamu tonton kapanpun ya. Oke Leo, mari kita lihat energimu Leo. Oke, kamu sudah ada satu kartu Seven Chakra, Chakra ketujuh, Chakra Mahkota. Wow, ini tentang spiritualitas ya. Mungkin diantara kamu sedang awakening ya, jiwamu sudah mulai tumbuh sehingga banyak pertanyaan nih ya, banyak download kebijaksanaan atau ilmu-ilmu dari semesta ya, dan kemampuan intuisi yang semakin berkembang kayak gitu ya. Mari kita perjelas dengan Lenormand. Apa yang terjadi dengan Leo? Mari kita lihat 5 kartu Lenormand untuk Leo. Apa yang terjadi dengan Leo? Oke, ada si jangkar ya, anchor. Oke, dan tower. Oh, heart, key, mice. Wow, wow. Oke. Jadi beberapa di antara kalian ini tampaknya ada situasi yang nggak bisa dirubah, padahal kalian ingin sekali pergi atau ingin mengubah situasi ya. Ada sesuatu yang di luar kuasa kalian. Oke, ini tidak akan cocok untuk semuanya ya. Kalau kamu cari bacaan yang mudah dicerna, mungkin ini bukan buat kamu. Jadi kalau kamu sampai sini tidak mengerti apa yang saya ucapkan, silakan tinggalkan videonya ya. Oke, saya akan baca sesuai dengan kartunya. Kalau kamu tidak cocok dengan bacaan ini, silakan tinggalkan videonya. Ada sebuah situasi di mana kamu banyak mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kamu. Kamu merasa hidup kamu tidak ada kemajuannya. Bahkan beberapa di antara kamu merasa kamu seperti terpenjara atau terisolasi ya, terisolasi dari sekeliling kamu. Padahal di sini sebenarnya di luar sana ada soulmate kamu atau ada keluarga jiwamu ya. Soulmate itu belum tentu hubungan yang romantis, tetapi ada teman sejiwamu atau keluarga jiwamu yang di luar sana kelihatannya siap untuk menjalin union gitu. Union dalam arti di sini bekerja sama dalam sebuah misi ya, dalam sebuah misi itu. Oke, karena ini juga cakra yang spiritual, mungkin bacaan ini adalah buat kalian yang lagi awakening, lagi spiritual awakening atau terbangkit spiritual, atau ini bacaan untuk kalian yang light worker atau starseed. Kalau kalian tidak merasa resonate sekarang, tinggalkan videonya sekarang juga ya.
karena saya juga nggak mau nyocok-nyocokin bacaannya buat kaum kebanyakan gitu, karena ini spesifik hanya untuk orang-orang tertentu saja. Oke, saya lanjut ya. Apapun ya di sini ya, beberapa di antara kalian adalah ini tentang twin flame, tetapi sekali lagi hubungan twin flame itu bukan tentang cinta yang nafsu, karena twin flame adalah cinta yang sifatnya universal dan spiritual ya. Spiritual ini memang hubungan twin flame agaknya, tetapi kita melihat hubungan twin flame ini bukan dari sisi fisik ya, bukan dari sisi fisik, kita akan melihatnya dari sisi spiritual. Jadi ada beberapa di antara kalian yang merasa saat ini mandek dengan hidup kalian ya, merasa jauh dari siapapun, merasa terisolasi, merasa sendirian dan kesepian, merasa merindukan sesuatu atau seseorang tapi nggak ngerti siapa gitu ya. Ini beberapa di antara kalian karena terputus, tidak connect dengan twin flame kalian ya. Ini juga twin flame-nya mungkin bukan orang lain, tetapi di sini adalah diri sejati kamu. Kamu terputus hubungan dengan diri sejati kamu, di mana diri sejati ini sebenarnya adalah kamu yang sejati yang akan memberikan banyak download, banyak informasi semesta di sini, sehingga kamu di sini seperti orang yang nggak ada tuntunan. Beberapa di antara kalian ini mengalami dark night of the soul. Oke, sampai di sini silakan cek bacaan. Silakan cek tentang dark night of the soul ya. Dark night of the soul atau malam-malam gelap jiwa, apa itu? Beberapa di antara kalian di sini juga melakukan shadow work ya. Cek juga apa itu shadow work, di mana kalian sedang banyak membersihkan kualitas-kualitas negatif di dalam diri kalian. Ini adalah persiapan untuk kalian bertemu dengan twin flame. Tanpa membersihkan kualitas diri yang negatif, tanpa juga mau mengenal sisi gelap kalian dan menerima sisi gelap kalian, kalian tidak akan bisa union dengan twin flame ya. Jadi union twin flame itu nggak main-main. Kalau kalian belum sampai ke tahap mengerjakan pekerjaan bayangan ini, belum sampai tahap bebersih karakter-karakter negatif, belum sampai mengalami dark night of the soul atau malam-malam gelap jiwa, jangan berharap kalian akan union dengan twin flame ya. Twin flame bukan sekedar union atau persatuan fisik ya. Jadi di sini aku melihat kondisi di mana akhirnya kamu bisa menemukan jalan untuk union, tapi belum selesai sampai di situ ya. Karena mice ini sifatnya adalah sesuatu yang merusak sedikit demi sedikit. Di sini juga ada suatu kegelisahan atau stres. Artinya ada situasi di sini di mana kamu merasa gelisah, kamu merasa seperti tidak bisa mengendalikan emosimu ya. Karena di sini shadow work kamu lakukan, kamu mulai menyadari sisi-sisi gelapmu atau sifat-sifat burukmu, dan ini membuat kamu itu gelisah sekali, mempertanyakan tentang jati diri, mempertanyakan tentang hakikat dirimu itu siapa, bahkan mempertanyakan tentang misimu di dunia ini apa. Banyak sekali pertanyaannya sehingga kamu gelisah ya.
Tetapi semua ini sebenarnya adalah proses yang alami ketika kamu terbangkit secara spiritual. Oke? Ini proses yang alami. Jadi dengan keluarnya sisi negatifmu itu sedikit demi sedikit mulai muncul ke permukaan, dan kamu harus banyak memperbaiki diri. Itulah awal dari awakeningmu, ya. Itulah awal dari awakening atau dari terbangkit spiritualmu. Itu baru permulaan perjalanan spiritual yang panjang, ya teman-teman, karena kalian sudah teraktifkan cakra mahkotanya, sehingga kalian mendapat inisiasi, banyak download informasi dan pengetahuan dari semesta, sehingga akhirnya kalian seperti orang yang melek gitu, orang yang terbuka matanya. Loh, apa yang sebenarnya terjadi dengan saya? Kenapa hidup saya seperti ini? Apa sebenarnya misi saya di dunia? Apa tujuan saya? Kenapa saya dilahirkan di dunia? Kemana nanti kalau saya mati? Ya, seperti itu ya. Jadi oke, ini bacaan untuk kalian yang mencari spiritual ya. Jadi kalau kalian belum sampai tahap ini, kalau memang ternyata sampai detik ini masih menyimak, artinya memang ada panggilan untuk mengetahui informasi ini ya. Kalau kalian yang masih bertahan sampai di detik ini, artinya mungkin memang pesannya untuk kalian ya. Lihat kartunya teman-teman, baca deh. Why? Mengapa? Aku tadi bilang kan, kamu mulai, petunjuk yang aku dapat ya, kamu mulai mempertanyakan banyak hal ya. Kamu mulai bertanya-tanya tentang hidupmu, tentang siapa dirimu. Kamu mungkin akan mendapatkannya dalam buku atau dalam meditasi sih. Mereka berdua bawa apa? Ya. Buku itu adalah simbol dari suatu pengetahuan, belajar, rahasia yang terbuka. Jadi aku yakin karena kamu download banyak sekali pengetahuan dari semesta, akan banyak rahasia dari alam atau dari semesta yang akan kamu dapatkan ya. Akan ada sesuatu pengetahuan baru yang kamu dapatkan. Jadi kalau misalnya sekarang muncul banyak pertanyaan, santai aja, itu nanti semua akan terjawab, tidak sekaligus ya, tidak sekaligus, sedikit demi sedikit. Karena kalau sekaligus kamu bisa mabok nanti ya, dengan begitu banyak curahan energi dari semesta yang kencang sekali ke kamu, sehingga ini beberapa di antara kamu mungkin mengalami insomnia, badannya sakit-sakit semua gitu ya, terus gampang sensitif, gampang ke-trigger dikit ya, mungkin kamu emosi kayak gitu. Tapi itu memang sesuatu yang wajar teman-teman, karena kamu sedang kerja bayangan di sini, kamu sedang shadow work, kamu sedang memperbaiki sisi-sisi negatif kamu, karena itu keluar sekarang, itu keluar dan kamu mau tidak mau harus menghadapi itu ya. Dan ini disimbolkan dengan ini ya. Kalau aku melihat ini bukan laki-laki dan perempuan, tetapi ini adalah divine masculine dan divine feminine ya. Dan ini bisa berada di dalam satu orang. Artinya kamu, sisi divine feminine dan divine masculine kamu harus kamu seimbangkan. Dan sebenarnya twin flame kamu itu bukan di luar diri, tapi di dalam dirimu, yaitu siapa? Kembar jiwamu adalah diri sejatimu sendiri sebenarnya ya. Itu mengapa kamu perlu mempelajari tentang dirimu sendiri.
bukan mencari pemenuhan atau mencari keutuhannya dari luar, enggak, bukan dari luar teman-teman. Ini semuanya tentang kamu, tentang diri kamu, ya. Oke, kalau kamu sampai detik ini masih bertahan di detik ini, artinya memang ini pesan untuk kamu, ya. Semoga ini bermanfaat dan membuka sedikit awareness atau memberikan pengetahuan dan inspirasi, ya. Kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share video ini, share link video ini sebanyak-banyaknya ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.